Oke, sekarang kita lagi belajar mengendarai mobil matic nih. Yang saya mau bahas, apa aja sih kelebihan dan kekurangan mobil matic? Ya, kita bahas dulu kelebihannya ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil matic, kelebihannya itu belajarnya itu nggak lama seperti manual. Jadi mobil matic itu lebih gampang belajarnya, lebih cepet bisanya. Nggak ada tahap-tahapan yang lanjut seperti manual. Dan groginya kita tuh lebih rileks loh kalau mobil matic. Jadi kita nggak terlalu grogi kayak mobil manual. Kalau mobil manual kan kita mikirin kopling, gigi ya. Kalau matic enggak, kita nggak punya grogi yang berlebih saat mengendarainya karena memang gampang banget mobilnya. Jadi yang pertama mudah mempelajarinya. Yang kedua itu kita kalau buat orang-orang baru kita nyaman mengendarainya, smooth banget matic ini. Cuma gas sama rem, jadi kita nggak ada cangkel bahasa Sundanya mah, nggak ada pegel-pegel kaki lah, pegel pinggang lah karena tegang ya. Biasanya kalau macet itu bawa mobil manual biasanya orang-orang baru tuh pegel, apalagi macetnya panjang itu pegel kaki dia karena main terus ya enggak. Jadi begitu, matic itu lebih nyaman, lebih rileks ya, berkendara jauh pun enak, nggak pegel seperti itu ya. Itu sih kelebihannya ya. Nah, kita bahas kekurangannya ya kan. Kekurangan mobil matic itu apa sih? Sebenarnya kalau mobil itu gimana perawatan ya teman-teman. Cuma mobil matic ini kekurangannya memang dia nggak setangguh manual. Soal tanjakan sama soal transmisi. Jadi transmisi mobil manual ini kita akui faktanya lapangannya itu jarang rusak banget transmisi mobil manual. Jangka panjangnya itu lebih oke, itu kelebihan manual. Kalau matic banyak yang rusak transmisinya karena cara bawanya tidak disiplin. Oke, begitu. Jadi kelemahannya mobil matic itu kekurangannya di transmisi manual dan maticnya. Terus partnya lebih mahal. Jadi perawatan mobil matic itu lebih mahal dibanding mobil manual. Oke. Terus konsumsi BBM-nya. Konsumsi BBM matic itu lebih boros daripada manual. Jadi matic itu di atas, manual itu di bawah, dia lebih boros. Terus harga belinya nih, harga belinya kita itu mobil matic itu mahal. Jadi perbandingan manual dan matic itu harga jualnya dan belinya itu lebih mahal. Seperti itu. Terus cara bawanya, kedisiplinan kita mobil matic harus rapih bawanya. Saya kasih contoh ya. Rapi itu bawa mobil matic itu seperti apa sih? Kita nggak boleh gasnya itu dibejek-bejek atau kita tanda kutip ya, kita gas kaget gitu. Misalkan kita kan lagi gas smooth segini nih, terus kita bejek. Nah, dia kan memang kalau kita bejek itu tenaganya enak banget ya, transmisinya itu turun otomatis. Cuma itu tidak direkomendasikan untuk mobil matic. Ya, apalagi yang jenisnya CVT. CVT itu lebih riskan, memang dia nggak boleh dibejek-bejek. Dia didesain untuk jalan santai. Terus kalau nggak dibejek nambahin tenaga seperti apa? Kita bisa turun gigi mobil matic itu. Jadi kita bisa turun ke S atau 32 buat tanjakan atau buat nyali pun boleh. Jadi kita jangan nggak sampai dalam, kita turun gigi aja. Seperti itu kedisiplinan bawahnya. Terus cara berhenti parkirnya juga dari D ke R-nya itu kita nggak boleh langsung. Maksudnya dalam artian mobil harus berhenti total. Dari mundur, kita mau pindah ke D, mobil pastikan berhenti, baru kita maju lagi. Itu. Terus ada lagi nih, cara parkirnya tuh lebih baik itu kita mampir ke netral dulu kawan-kawan. Misalkan kita habis jalan kayak gini, kita kan berhenti nih. Kita parkir ke N dulu tuasnya, tarik rem tangannya, baru kita ke P. Seperti itu. Terus ada lagi nih, masih banyak ya mobil matic kekurangannya, fakta lapangannya seperti itu. Kita harus jaga banget oli matic, ya kan? Oli matic itu harus terjaga, harus original, harus sesuai dengan kondisi transmisi. Jadi kita nggak bisa ugal-ugalan. Contohnya misalkan transmisinya CVT, kita pakai konvensional itu nggak bisa. Begitupun sebaliknya, kita harus sesuai dengan kondisi transmisi olinya. Seperti itu. Rem terus bu, sampai berhenti nggak apa-apa. Jadi teman-teman, olinya harus teratur mulai dari 20.000 sampai 40.000 tergantung jenis transmisi masing-masing. Kalau CVT-nya mobil matic itu dia di kilometer 20.000 sampai 30.000 baru ganti. Seperti itu. Jadi, tapi walaupun banyak kekurangannya, matic itu nggak sehoror yang seperti yang kita kira. Jadi kalau pengen mengendarai mobil matic biar awet, biar tahan lama, cara mengendarainya benar. Itu yang pertama. Perawatannya
rutin. Insya Allah mobil mau 13 tahun 15 tahun tuh enak-enak aja. Cuma kebanyakan yang rusak itu ya cara bawa metiknya itu nggak benar yang tadi saya jelasin. Terus olinya nggak diperhatiin, udah mobil cepat rusak. Oke, semoga info ini bermanfaat buat kalian.